his story, kalau dalam bahasa Inggris. Tapi his story juga kalau disambung jadi history, jadi sejarah. Hidup adalah sebuah cerita, kehidupan murid-murid Yesus juga adalah sebuah cerita. Di Alkitab kita baca kehidupan Musa juga adalah sebuah cerita, kehidupan Abraham sebuah cerita, kehidupan Daud juga sebuah cerita, kehidupan Yusuf juga sebuah cerita. Dan saya mau kasih tahu kehidupanmu juga sebuah cerita. Saya nggak tahu di hari kebangkitan Yesus ceritamu sampai di mana. Apakah saudara datang ke tempat ini di hari kebangkitan Yesus, tapi merasa ceritanya masih di hari Jumat Agung. Ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan. Pak Pendeta, saya baru saja ditinggalkan suami saya, ada clash, dia pergi dari rumah. Pak Pendeta, saya baru saja shock ini nih, sebenarnya ini hari kebangkitan Kristus, harusnya saya sukacita. Tapi saya seperti sedang berada dalam penderitaan hari Jumat Agung, rasanya masih Jumat Agung nih. Karena saya panik, ada sakit dan dokter bilang sulit disembuhkan, berpotensi membahayakan, bisa lemah, bahkan ujungnya bisa mati. Dimanapun kisahmu hari ini, mungkin kisahmu sedang menghadapi masalah keuangan, bisnismu kok kayaknya turun, tapi sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, Yesus juga punya kisah, dan saudara harusnya ambil kisah Yesus untuk punya harapan, untuk kisahmu atau untuk ceritamu. Yesus ditangkap, Yesus dianiaya, Yesus menderita di kayu salib, tapi ceritanya tidak habis di situ. Amin. Masih ada hari ketiga, yaitu hari kebangkitan. Saya tahu mungkin beberapa di antara kita hari ini ada masalah, ada tantangan. Itu mungkin ceritamu ada di momen itu, ada di bab itu. Tapi sebagai hamba Tuhan, biar saya kuatkan lewat apa yang saya khotbahkan di sore hari ini, di hari Paskah ini. Ceritamu tidak habis sampai di situ. Ceritamu tidak habis sampai di situ. Amin. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Masih ada kebangkitan. Amin. Masih ada kebangkitan di keuanganmu. Masih ada janji kebangkitan. Kalau Yesus punya janji kebangkitan, saudara juga punya janji kebangkitan. Amin. Masih ada hari kebangkitan. Ini hari kebangkitan. Saya percaya kisahmu, ceritamu tidak habis sampai di situ. Amin. Di depan selalu lebih baik. Yesus memang alami penderitaan. Ada jam-jam di mana dia ditangkap. Ada jam-jam di mana dia dipukul, dianiaya. Bahkan sampai mati. Kalau mati itu artinya udah mau ngapain lagi, udah mati ya kan. Pembuat mujizat udah mati. Makanya no wonder semua murid-muridnya meninggalkan dia. Tinggal Yohanes, Maria yang di bawah kaki salib. Yang lain kabur semua. Apalagi setelah Yesus mati, Petrus mulai jala ikan lagi. Semua mulai kembali ke pekerjaannya. Bahkan beberapa murid menghindari Yerusalem, kabur dari Yerusalem. Karena Yesus sudah mati, udah habis. Pak Pendeta hari ini, bisnis saya udah habis, udah mati. Bahkan saya punya utang, rukonya udah dijual, tapi masih minus. Udah mati, saya nggak tahu harus buat apa lagi. Dengar baik, dimanapun kisahmu, ceritamu berada, sama seperti cerita Yesus, masih ada cerita kebangkitan. Amin. Ceritamu tidak habis sampai di sini. Di dalammu ada Yesus. Siapa yang ikut perjamuan di hari Jumat Agung kemarin? Mana yang ikut perjamuan hari Jumat Agung kemarin? Artinya di dalam dirimu ada kuasa kematian Yesus. Tapi jangan lupa, bukan cuma kuasa kematian Yesus, ada kuasa kebangkitan Yesus. Amin. Ada lagu yang indah, saya suka nih lagunya. Dibilang seperti ini. It's not over. Belum habis, tenang aja. It's not ending. Belum di ujungnya, tenang aja. Jangan bilang udah ujung, udah habis, jangan bilang. It's not finished. Belum selesai, tenang. Jangan bikin kesimpulan. Saya suka bagian ini. It's only the beginning when God is in it. Saya percaya kalau saudara ada rasanya momen di hidupmu seperti di Jumat Agung, saya mau bilang belum habis, belum selesai. Justru engkau diundang di ibadah Paskah sore hari ini. Justru itu waktunya dimulai mujizat, dimulai kebangkitan, dimulai kuasa, dimulai jawaban doa, dimulai hal-hal baik bersama Tuhan. Amin. Saudara hadir ke tempat ini karena Tuhan mau impartasikan kuasa kebangkitannya bagimu. Karena kita harus belajar sama seperti Yesus. Sama-sama bilang saya harus belajar seperti Yesus. Kalau saudara pelajari Injil dari Matius,
Markus, Lukas, Yohanes. Saudara akan temukan ketika Yesus menuju ke kayu salib, sebelumnya berkali-kali di berbagai tempat, di momen yang beda, Yesus bilang, anak manusia akan ditangkap, dianiaya, dibunuh, mati, hari ketiga akan bangkit. Saya ambil satu ayat aja ya, nanti saudara baca lagi di rumah, banyak, di berbagai kesempatan. Di Lukas 9 ayat 22. Yuk kita baca sama-sama. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh, habis sudah selesai. Belum selesai, belum habis. Dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus memberitakan ini di berbagai tempat kepada murid-muridnya. Yesus memperkatakan kebangkitannya. Saya ulang, Yesus memperkatakan kebangkitannya dan tepat waktunya hari ketiga dia lihat kebangkitannya. Saudara harus sama seperti Yesus. Mungkin keuanganmu bermasalah, mungkin kesehatanmu bermasalah, mungkin masa depan anak-anakmu bermasalah, hubungan rumah tanggamu bermasalah. Saudara harus mulai mengucapkan kebangkitan Kristus di hidupmu. Bilang, kesehatan saya akan dibangkitkan, keuangan saya akan dibangkitkan, masa depan anak-anak saya akan dibangkitkan. Yesus sudah bangkit dan saya yang percaya Yesus juga dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Saya akan lihat kebangkitan Kristus. Amin. Jangan tidur, jangan sembunyi lagi, jangan takut lagi, jangan bingung lagi. Yesus sudah bangkit, ada harapan di hidupmu. Jangan nyerah, jangan sembunyi dalam rumah. Kalau ada utang, keluar rumah, percayalah Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang Tuhan telah tetapkan di hidupmu. Kamu akan lihat kebaikan Tuhan, kamu akan lihat kebangkitan Kristus di keuanganmu. Tuhan akan buka jalan buat kamu. Amin. Kita harus mengambil cerita Yesus menjadi bagian cerita kita juga. Amin. Yuk pegang dadamu, bilang, di hidup saya ada kebangkitan Kristus. Amin. Bilang kanan kirinya, di hidupmu ada kebangkitan Kristus. Bilang, mulai ngomong. Jangan diem aja. Kisah Ayub menarik loh. Ayub tiba-tiba hidupnya mengerikan. Bisnisnya habis. Ini memang ceritanya Ayub kayak gitu. Tiba-tiba anaknya mati semua. Kambing dombanya, kandangnya habis, hancur. Rumahnya habis, kesehatannya gatal-gatal, habis semua. Di tengah habis semua, ada 3 temannya kunjungi dia. Memang 3 temannya ini menghakimi dia. Dia bilang, mungkin kamu dosa kali, makanya Tuhan marah gitu kan. Tapi kita tahu Ayub tidak dosa kan. Ayub orang saleh. Dari 3 temannya ini, salah satu temannya yang memang mungkin menghakimi. Ada perkataan indah yang temannya katakan. Temannya berkata tentang masa depannya Ayub. Di Ayub 8 ayat 7 dikatakan seperti ini, yuk kita baca sama-sama. Maka kepada Ayub dia bilang gini, maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Dalam New King James Version and LT Version, New Living Translation Version dikatakan, your future will be great. Temennya bilang, di depan harimu lebih baik. Di salah satu terjemahan dibilang begini nih, your latter day will be greater than your former day. Hari depanmu akan lebih hebat dari harimu yang sebelumnya. Boleh saya ngomong sebagai teman, bukan sebagai pendeta hari ini? Boleh ya, kita temenan ya. Kita nggak musuhan ya. Sebagai teman, saya nggak tahu masalahmu apa, tapi kalau saudara mau curhat sama saya, ini yang saya akan bilang. Hari depanmu lebih baik dari hari ini. Kesehatanmu akan lebih baik dari hari ini. Keuanganmu akan lebih baik dari hari ini. Tuhan punya yang terbaik di depan. Hari ini saya udah dapat yang terbaik tuh. Pak, saya udah dapat yang terbaik. Oh, bukan Pak ya temannya. Brother, hari ini saya udah dapat yang terbaik. Saya mau bilang, Tuhan gak pernah kehabisan yang terbaik untuk Dia sediakan di depanmu. Di depanmu selalu lebih baik. Amin. Saya menyebutnya yang baik selalu lebih banyak. Amin. Berkat Tuhan selalu lebih banyak.
Yesus alami penderitaan. Berapa jam dia alami penderitaan. Tapi berikutnya alami banyak kemenangan. Mujizat dianggap mati karena Yesusnya mati. Matinya cuma 3 hari di dalam kubur. Tapi mujizatnya 2000 tahun ini ada banyak mujizat di dunia ini. Amin. Lebih banyak yang baik di depan, lebih banyak yang hebat di depan. Amin. Mau tepuk tangan, jangan biasa-biasa, yang dahsyat buat Yesus. Bahkan di Ayub 42, Ayub bilang ayatnya bilang begini. Ayat 10, saya nggak catat ayatnya, nanti baca di rumah. Lalu Ayub mempersembahkan korban bagi sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Berdoa buat teman-temannya. Saya percaya mungkin salah satu doanya, saya sedang berpikir mungkin salah satu doanya, dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku persembahkan korban buat temanku dan aku mau percaya yang temanku bilang. Your later days will be greater than your former day. Di depan jauh lebih baik. Ayub kehilangan banyak. Saudara baca itu Ayub 42 ayat 10. Setelah ayat 10, apa yang hilang dikembalikan 2 kali lipat. Amin. Di depan jauh lebih hebat. Perkataan temannya. Amin. Di Ayub 42 ayat 16, Ayub masih hidup 140 tahun. Lamanya lagi. Dia melihat keturunan keempat. Dia masih hidup. Dia alami kesulitan kurang lebih 9 bulan sampai 1 tahun. Tapi kebahagiaannya 140 tahun ke depan. Saya nggak tahu masalahmu apa hari ini. Jangan takut, jangan nyerah, jangan khawatir hadapi tantangan di hidupmu. Karena ceritamu tidak habis sampai di sini. Karena di depan ada banyak kebahagiaan, ada banyak berkat, ada banyak kuasa kebangkitan yang Tuhan akan tunjukkan di hidupmu. Amin. Pegang dadamu, bilang, saya akan lihat itu. Bilang kanan kirinya, saya akan lihat hari-hari saya lebih baik. Dengan bangga, amin. Tapi Pak Pendeta, berapa lama lagi? Saya udah capek nih. Udah capek doain istri saya. Saya udah capek doain suami saya. Saya udah capek doain keluarga, saya udah capek doain bisnis saya nih. Berapa lama lagi Pak Pendeta? Saya harus nunggu berapa lama lagi? Saya mau bilang Tuhan selalu tepat waktu. Kasih tahu dirimu, bilang, hai jiwaku, kamu harus tahu, Tuhan tepat waktu. Tuhan gak kecepatan, Tuhan juga gak terlambat. Setelah Adam Hawa jatuh dosa, Yesus datang. Berapa lama Yesus datang setelah Adam dan Hawa jatuh dosa? 4.000 tahun. Baru Yesus datang. Ada banyak cerita dari Adam menuju Yesus. Ada banyak cerita di sana. Tapi saya percaya Yesus datang di waktu yang tepat. Amin. Yesus enggak terlambat. Demikian juga hari ini Yesus datang buat kita. Kapan? 2000 tahun yang lalu Yesus datang buat kita. Buat Adam 4000 tahun ke depan. Tapi buat kita kapan? 2000 tahun yang lalu. Tapi saya mau mengimani, saya nggak tahu masalahmu apa, tantangan hidupmu apa, ceritamu ada di mana. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, kamu ada di waktu yang tepat. Kamu datang di waktu yang tepat. Bahkan sore ini kamu datang di ibadah yang tepat. Amin. Untuk Tuhan menguatkanmu karena ada berkat kebangkitan buat hidupmu. Amin. Kebangkitan adalah sebuah kepastian. Sama-sama bilang kebangkitan sebuah kepastian. Amin. Kalau saudara ngerti kebangkitan sebuah kepastian, waktu nggak jadi masalah buat saudara. Waktu nggak jadi masalah buat kita. Nih, next saya rindu saudara tahu ayat ini. Yuk kita baca 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-8. Sebelumnya, saudara yang diberkati firman Tuhan sampai di momen ini, boleh lambaikan tinggi tangannya. Bilang, saya bangga punya Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Masih ada harapan, ada hari esok karena Yesus sudah bangkit. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Akan tetapi, saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Sebentar, stop sampai di situ. Yang satu ini, Pak Bu, tidak boleh kamu lupakan. Anak muda, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Petrus lagi ngomong apa sih? Lanjut, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti satu hari buat Tuhan sama seperti 1000 tahun.
1000 tahun di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun sama dengan seperti apa? Sama seperti 1 hari. Maaf, bukan sama dengan ya. Sama seperti. Kita ulang ya, di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Artinya time for God it doesn't matter. Waktu buat Tuhan bukan masalah. Tuhan bisa buat yang waktunya harus panjang jadi singkat. Tapi Tuhan juga bisa buat waktu yang singkat jadi panjang. Kalau saudara ngerti kebangkitan adalah sebuah kepastian, saya percaya buat saudara waktu bukan masalah. Saya percaya kalau saudara ngerti bagaimana Yesus melayani di bumi ini, ketika kuasa kebangkitan ditunjukkan, kita sedang bahas bahwa Yesus sudah bangkit, amin. Bagaimana Yairus minta tolong anaknya sekarat, kemudian di tengah jalan, anaknya mati. Dan keluarga Yairus segera datang, menghampiri Yairus dan bilang, gak usah susahin guru lagi, anakmu udah mati. Tapi Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus datang ke rumah Yairus, seketika anak yang baru saja mati dibangkitkan. Tuhan bisa jawab doa kita singkat. Baru datang masalah, Tuhan jawab langsung, bisa. Tapi jangan lupa juga, bicara tentang kebangkitan. Ada anak janda di Nain yang ketemu Yesus di perjalanan karena diusung, dibawa di peti mati. Udah mau ke pemakaman. Jadi dia bukan baru mati, tapi sudah agak lama mati. Kalau anak Yairus baru mati dibangkitkan. Anak janda di Nain, di tengah jalan pemakaman ketemu Yesus, Yesus bangkitkan. Yang udah agak lama masalahnya, Tuhan bisa jawab dengan kuasa kebangkitan. Tapi jangan lupa juga, Pak Pendeta saya udah doa lama. Jangan lupa, ada Lazarus yang 4 hari udah mati. Buat kematian 4 hari, udah busuk. Gak mungkin mati suri, 4 hari. Makanya Maria bilang, Tuhan datangnya terlambat. Marta bilang, iya Tuhan kalau Tuhan duluan aja, adikku gak mati pasti. Sama seperti anaknya Yairus, sama seperti janda di Nain baru mati. Tapi sekarang udah 4 hari, udah bau busuk, gak mungkin. Buat Tuhan, walaupun buat saudara, udah mati, udah habis. Itu bagimu, karena Yesus juga udah mati, udah habis. Tapi cerita Yesus tidak habis sampai di situ. Yesus masih bangkit. Lazarus dibangkitkan. Kalau saudara ngerti kebangkitan buat saudara yang ada dalam Kristus adalah sebuah kepastian. Mana tangan-tangan yang percaya? Kita yang percaya Yesus bukan hanya menikmati kematian Yesus, tapi juga kebangkitan Yesus. Siapa yang percaya jawaban doa sebuah kepastian? Siapa yang percaya pemulihan sebuah kepastian? Siapa yang percaya Tuhan buka jalan adalah sebuah kepastian? Kalau saudara ngerti itu, saya percaya saudara setuju dengan tulisan saya ini. Singkat atau lamanya tantangan tidak jadi masalah kalau kita yakin kebangkitan tersedia buat kita. Jawaban doa tersedia buat kita. Saya percaya kalau saudara ngerti bahwa kebangkitan jawaban doa adalah sebuah kepastian. Terserah mau lama atau singkat. Saudara bukan orang yang putus asa, bukan orang yang nyerah, bukan orang yang ketakutan sembunyi. Saudara jadi orang yang tampil, berani beriman. Dan saya percaya orang yang beriman akan lihat justru jawaban doanya tambah cepat terjadi. Amin. Sama-sama bilang waktu bukan masalah. Yang pasti doa saya dijawab. Ada kuasa kebangkitan. Bilang kanan kirinya, udah jangan pikirin waktunya. Bilang waktu Tuhan yang terbaik. Saya kasih tahu, waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Saya nggak tahu ceritamu ada di mana. Karena cerita Yesus, hari ini kita ingat sampai di cerita kebangkitan. Nanti berikutnya kita akan merayakan kenaikan. Cerita Yesus sampai dikenaikan. Tapi di hari ini kita merayakan cerita Yesus sampai di kebangkitan. Saya nggak tahu ceritamu ada di mana hari ini. Mungkin ceritamu, saya lagi pisah rumah Pak Pendeta sama istri saya. Mungkin ceritamu ada di situ. Karena kamu sendiri yang nulis ceritanya. Saya ulang ya, mungkin ceritamu ada di situ. Karena kamu sendiri yang nulis ceritanya. Udah bilang, hai suami-suami kasih istrimu. Waktu istrimu cerewet. Bukannya dikonfrontasi, bukannya jadi berantem. Kasih, ya mam. Ya mam, ambil headphone, apa kapas ya.
ngangguk-ngangguk aja ya kan kalau sakit kuping ya. Tapi saudara lawan, saudara coba menulis ceritamu sendiri dan akhirnya masalah hari ini saudara ada di momen hari ini karena salahmu sendiri. Tapi saya mau bilang ada kabar baiknya. Yesus yang bangkit itu masih bersedia mengedit ceritamu. Makanya saya tulis seperti ini, berhenti menulis ceritamu sendiri, izinkan Tuhan memperbaiki tulisanmu dan mulai membuat cerita yang sangat indah bagimu. Amin. Izinkan Tuhan yang tulis ceritamu. Jangan kalau Tuhan suruh ampuni, gak mengampuni. Kesel, balas dendam, keadaan tambah kacau. Coba ampuni, berkati, doakan, damai kamu sama mertuamu, sama iparmu, gak jadi masalah kan? Tapi karena kamu malah konfrontasi, gak mau, enak aja kebiasaan nanti. Nanti aku diinjak-injak, mana ada orang mengampuni orang lain untuk diinjak-injak, untuk diberkati sama Tuhan. Yang percaya bilang amin. Amin. Berhenti menulis ceritamu sendiri, izinkan Tuhan memperbaiki tulisanmu. Karena saya mau bilang, ayatnya bilang begini. Ini yang terakhir, pemain musik boleh siap-siap. Looking unto Jesus. Lihat ceritanya Yesus. Sama-sama bilang lihat ceritanya Yesus. Yesus nggak tulis ceritanya sendiri. Dia melakukan apa yang Bapaknya suruh. Di Taman Getsemani susah untuk lakukan firman. Tapi Yesus bilang, aku nggak mau tulis ceritaku sendiri. Pengen sih tulis cerita sendiri. Kalau boleh cawan ini berlalu, dia bilang. Tapi bukan kehendakku. Ya udah cerita Bapak aja deh yang jadi buat hidupku. Udah kehendak Bapak aja. Jadi rendah hati karena seringkali pendapat kita, cara kita menulis cerita, potensi salahnya banyak. Tapi kalau Tuhan yang tulis cerita, ujungnya pasti dahsyat. Amin. Saudara tahu William Shakespeare? Kisahnya, ceritanya. Jadi banyak dibaca orang, dikenang orang. Karena dia penulis hebat. Penulis hebat tuh biasanya gitu tuh. Baik-baik ada tragedi. Kenapa harus ada tragedi? Baru kemudian beres. Ibrani 12 kita baca ayat 2. Looking unto Jesus. The author and the finisher of our faith. Kita lebih suka the finisher of our faith. Saya lebih suka the finisher of our faith. Udah Tuhan sempurnain iman saya. Iman sempurna artinya doa dijawab. Udah Tuhan jawab aja doanya, udah gak usah lewatin. Liku-liku bentuk saya lah, kesana lah, kesini lah. Udah Tuhan jawab doanya. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mau buat cerita di hidupmu. Untuk apa Tuhan buat cerita di hidupmu? Supaya kamu punya aset yang bisa diwarisi buat anak-anakmu. Pemain musik boleh dipanggil. Intan ada di F yang main musik. Sama-sama bilang saya harus lihat Yesus. Amin. Penulis. Kalau penulis-penulis di dunia ini, penulis terbaik ya, saudara boleh googling penulis terbaik. Biasanya akhir ceritanya sedikit dan jarang bahkan hampir tidak pernah bad ending. Selalu ceritanya happy ending. Kalau yang dapat piala Nobel, piala Oscar, selalu menulis ceritanya ada tragedi dan happy ending. Kalau engkau ada di tragedi hari ini dan kau serahkan Tuhan, tulis, aku serahkan kesehatanku, tulis cerita tentang kesehatanku hari ini, saya percaya ceritanya tentang kesehatanmu bukan bad ending, tapi ceritanya tentang kesehatanmu adalah happy ending. Amin. Sama-sama bilang saya harus rendah hati. Saya harus biarkan Tuhan yang menulis cerita hidup saya. Karena Tuhan punya ujung cerita yang terbaik. Bilang kanan kirinya, jangan sok tahu nulis cerita. Tuhan punya cerita terbaik. Baca Alkitab. Ikutin kemana Tuhan mau. Kalau Tuhan suruh ke kiri, ikut ke kiri. Kalau Tuhan suruh ke kanan, ikut ke kanan. Kalau Tuhan suruh turun, tenang aja. Kalau turun sebentar biasanya. Tapi kemudian dibawa lagi naik. Amin. Lewat kisahnya Yesus. Lewat ceritanya Yesus di Jumat Agung. Dan hari ini ceritanya sudah kebangkitan. Kita punya satu kesimpulan. Ceritanya Yesus tidak habis sampai disalib. Tapi ceritanya Yesus terus berlanjut bahkan sampai di kebangkitan. Saya nggak tahu di saat ini
Kisahmu, ceritamu sampai di mana? Mungkin ada kekecewaan, ada ketakutan, ada masalah, ada urusan belum selesai. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan bahwa your story doesn't end there. Saya ulang, your story doesn't end there. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong, cara untuk menolong. Kalau katakan kebangkitanmu, katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Nyanyikan, ku percaya tidak lalai, tak pernah menepati janji-janjimu.